Oke, halo semuanya, apa kabar? Bagi sama gue. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah keyboard lagi karena memang di bulan ini tuh lagi lumayan banyak keyboard yang menarik-menarik. Jadi keyboard ini tuh namanya adalah Luminki 75 dari Create Keeps gitu. Dan keyboard ini tuh sebenarnya udah sempat dibahas atau dibikinin kontennya sama si Ocha kemarin. Cuma di video kali ini gue pengen bahas perspektif gue soal si Luminki 75 ini karena keyboard ini bisa dibilang cukup menarik. Dan fitur-fitur utamanya sih kurang lebih seperti biasa ya. Jadi pada dasarnya dia itu adalah keyboard layout 70% aluminium, layout meledak, gasket mount, dan semua fitur-fitur yang kalian harapkan yang bagus-bagus semuanya udah ada di keyboard ini. Dan dia juga punya satu fitur menarik, yaitu dia punya knob yang bukan knob, dan nanti akan gue bahas lebih detail lagi. Nah, jadi mungkin background sedikit soal si maker atau vendor di balik Luminki 75 ini. Jadi si keyboard ini tuh dibikin oleh Create Keeps, yang dimana Create Keeps ini adalah maker atau vendor di balik keyboard-keyboard kayak Tera 75 ataupun Glacier 80. Cuma memang di Indonesia sini kayaknya kedua keyboard itu kayaknya tidak begitu populer di sini gitu ya. Cuma waktu itu gue sempat cobain si Tera 75 itu cukup bagus. Jadi ekspektasi gue bisa dibilang cukup oke lah buat keyboard-keyboard dari si Create Keeps ini. Oke, jadi untuk harganya si Luminki 75 ini tuh diharganya di sekitar 2,8 juta untuk yang versi barebone, yang dimana dia ini kita udah dapat seperti biasa untuk yang barebone dapat casing, dapat plate, dapat PCB, dapat foam, dapat kabel, dan pokoknya semua yang dibutuhkan untuk build keyboard ini itu semuanya udah dapat. Yang perlu kalian tambahin itu cuman keycap, switch, sama stabilizernya aja. Cuman kalau misalnya kalian malas build sendiri atau nggak ngerti gitu ya, kalian bisa beli versi yang full kitnya aja yang harganya itu di sekitar 3,8 juta, dan itu dapetin keycaps yang bahannya PBT double shot yang warnanya white on black, dapat switch Gateron Baby Raccoon, dan juga dapat stabilizer Gateron juga. Gitu. Jadi harganya itu kurang lebih nambahnya sekitar 1 juta untuk dapetin full kitnya, dan menurut gue cukup make sense dari segi harganya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana cara beli si Luminki 75 ini gitu. Jadi pas pertama kali si keyboard ini datang ke tempat gue, keyboard ini tuh cuman bisa dibeli lewat website Create Keeps doang, yang bisa dibilang adalah vendor luar. Jadi gue tahu bahwa orang-orang Indo itu males beli dari website luar, mungkin takut infonya kurang atau payment methodnya kurang oke gitu ya. Cuman setelah beberapa waktu ternyata Macallen sebagai vendor dari Indonesia akan berperan untuk ngebawa si Luminki 75 ini ke Indonesia, dan mereka akan jual secara group buy. Dan untuk cara ikutan grup aja gimana, kalian bisa langsung ke websitenya si Macallen aja, karena di situ kalian bisa langsung ikut grup buy-nya si Luminki 75 ini. Karena kalau misalnya kalian tanya di Tokped kok nggak ada bang, ya metode group buy itu memang agak sulit untuk lewat Tokped gitu ya, dan menurut gua nggak possible, makanya itu dibelinya lewat website mereka. Dan kalian nggak perlu khawatir karena payment metode juga banyak, bisa direct transfer, bisa Kris, bisa OVO, bisa GoPay juga setahu gue. Jadi untuk metode payment di Indonesia itu udah gampang lewat si Macallen. Jadi silakan kalian cek, itu semuanya ada di bawah. Oh ya, untuk pilihan warnanya sendiri tuh cuma ada dua dari si Luminki 75 ini, cuma ada versi warna putih sama warna hitamnya aja. Dan menurut gue untuk di range harga segini warnanya tergolong cukup terbatas, karena kalau dibandingkan sama keyboard-keyboard di range harga segini, itu tuh pilihan warnanya biasanya tuh cukup banyak pilihannya. Nah, secara harga itu dia kurang lebih hampir-hampir mirip sama QK75 yang masih di bawah 3 jutaan juga untuk versi yang barebone-nya. Cuma memang si Luminki 75 ini masih lebih terbatas dari segi opsi customisasi. Tapi si QK75 ini memang grup buy-nya udah selesai, jadi kayak udah nggak bisa kalian beli lagi. Mungkin kalau kalian bisa beli pun itu bisa belinya bekas, cuman gue lihat juga jarang ada yang jual gitu ya. Dan menurut gue si Luminki 75 ini bisa untuk menutupi kekosongan untuk keyboard alu gasket di range harga 3 jutaan ini. Nah, jadi buat desainnya, jadi untuk desainnya sendiri si Luminki 75 ini bisa dibilang dari atas itu kurang lebih hampir sama kayak keyboard-keyboard 75% kebanyakan. Cuma menurut gue si Luminki 75 ini dia nggak semembosankan keyboard-keyboard 75% yang lainnya yang bisa dibilang cukup polos. Tapi di sini tuh mereka memberikan desain-desain atau ornamen-ornamen kecil yang menurut gue tidak membosankan. Di bagian bawahnya itu dia ada kayak dikasih semacam curve yang memanjang sampai ke bagian arrow-nya untuk kita ngetik angle-nya lebih gampang. Selain itu di bagian sampingnya pun dia juga ada dikasih kayak semacam cut yang bikin ada aksen-aksennya sedikit. Lalu ada logo Create Keeps yang di-engrave sama mereka, dan berhubung punya gue ini unitnya yang warna hitam, jadi logonya itu nggak terlalu mencolok mata. Lalu untuk side profile-nya di sini didesain supaya kita bisa handling keyboardnya lebih gampang, karena pas keyboardnya di full assembly itu lumayan berat. Dan untuk di bagian bottomnya sendiri tuh cukup simple, dia ada brush weight-nya di bagian bawah, dan bikin keyboard ini memang jadi rasanya lebih berat dengan si bottom weight ini. Dan si bottom weight-nya pun juga berfungsinya cuma sebagai outer weight aja. Nah, selain itu di bagian brush weight-nya pun juga ada engraving dari Luminki yang menurut gue di sana cukup manis, dan ada tulisan 07 di bagian bawahnya situ
yang dimana ini bisa nyala juga, yang jujur gue nggak tahu 07 ini menandakan apa, dan jujur menurut gue RGB-nya ini kurang begitu kelihatan kalau misalnya kita pas lagi pakai si keyboardnya, karena dia juga nggak bisa kelihatan sebagai underglow juga karena ya dia cuma kecil doang. Nah, kalau keyboard biasa kita sering lihat pakai knob, di Lumin Key 75 ini dia pakai scroll wheel guys. Jadi scroll wheelnya kurang lebih sama kayak scroll wheel yang ada di mouse, cuma bedanya dia lebih lebar biar kita muternya lebih gampang. Dan gue jujur lebih suka sama approach kayak gini karena gue jujur aja bosan gitu ngeliat keyboard semuanya pakai knob gitu. Jadi sekali-kali boleh lah yang lain gitu kan. Cuman karena dia ini pakai scroll wheel, dia ini kehilangan satu fungsi yang dimana kalau misalkan pakai knob itu kan bisa dipencet buat mute atau apapun. Cuman karena dia scroll wheel dan nggak bisa dipencet, jadi dia kehilangan satu fungsi itu. Cuma nggak perlu khawatir karena si Lumin Key 75 ini udah support sama VIA ataupun VIAL. Jadi secara fungsi itu bisa kalian atur sendiri, dan secara default itu dia bisa atur volume dan juga bisa atur brightness dengan tekan F9. Cuman fungsinya kalian bisa atur sendiri karena udah fleksibel banget dengan VIA dan juga VIAL. Lalu buat keycapsnya di sini mereka pakai PBT double shot, yang PBT double shotnya itu nggak mirip sama keycaps PBT double shot yang lain. Yang dimana jadinya bikin gue bingung ini mau dibandingin sama apa. Cuman secara tekstur itu dia mengingatkan gue dengan teksturnya Geekarch, tapi dia lebih bertekstur dan rasanya itu lebih grippy menurut gue. Dan secara ketebalan dia udah di 1,5 mili, jadi udah cukup standar seperti keyboard keycaps PBT double shot yang tebelnya kurang lebih sama. Lanjut untuk mounting sistemnya, di sini mereka pakai mounting gasket mount yang secara desain itu dia menggunakan sistem lift yang ada di bagian plate-nya, jadi mounting point-nya itu terletak pada plate. Dan kurang lebih mounting sistemnya itu udah kayak keyboard-keyboard sekitar 2-3 jutaan yang sering gue temuin juga. Jadi secara typing feel itu kita bisa expect typing experience yang soft dengan polycarbonate plate-nya. Lalu untuk PCB sendiri dia punya ketebalan 1,6 mili, yang dimana ini cukup tidak biasa untuk sebuah foam board, karena foam board itu kan biasanya pakai PCB 1,2 dan ada flex cut segala, tapi karena di sini pakai PCB 1,6 mili, jadi suaranya itu kita bisa expect dia bakalan keluar, dan dia juga nggak ada flex cut sama sekali, biar suaranya pun juga lebih oke. Dan di unit yang full assembly itu tuh kita dikasih switch Gateron Baby Raccoon, yang dimana ini tuh harganya tuh di sekitar 8 ribuan per switchnya kalau gua nggak salah ingat. Jadi dia ini adalah switch linear, long spring, dan juga long pole yang panjang springnya itu 20 mili. Yang dimana menurut Gateron dia punya operating force di 55 gram, cuman karena dia itu pakai long spring 20 mili, jadi bottom outnya itu bakalan mungkin sekitar 61 sampai 65 gram harusnya gitu ya. Dan secara feel sih dia itu feelnya pas ditekan ke bawah dia bakalan agak berat dikit, dan pas dilepas dia bakal kerasanya itu nendang banget gitu ya. Dan dia ini juga karena long pole, jadi dia punya total distance yang lebih pendek, itu di sekitar 3,6 mili gitu ya. Dan jujur Gateron Baby Raccoon ini tuh bukan switch kesukaan gue atau switch tipikal gue, karena gue jujur aja nggak gitu suka switch long pole dan juga spring yang terlalu snappy. Cuman kalau misalnya kalian suka sama karakter switch yang nendang banget springnya, dan juga kalian suka sama karakter suara yang jedor-jedor, toki-toki banget gitu ya, nah atau kleki banget, brutal, nah ini mungkin bakal cocok sama kalian. Nah secara overall dengan kombinasi switch, dengan kombinasi bahan material alunya, lalu plate polikarbonat dan juga gasketnya sendiri, dia ini kurang lebih keyboard kayak keyboard foam board aja gitu, secara tapping feel yang range-nya di 2-3 jutaan juga. Cuman di sini bedanya si Lumin Key 75 ini dia punya tapping feel yang sebenarnya nggak soft banget, tapi keras juga nggak. Jadi bisa dibilang dia tuh soft yang lebih mengarah ke firm gitu menurut gue, dan gue pribadi lebih suka sama karakter tapping feel yang nggak terlalu soft banget. Oke, jadi pas setelah gue coba bongkar si keyboard ini, jadi di bagian dalamnya itu tuh ternyata ada kayak semacam tempat baterai gitu. Cuman setelah gue cek sama mereka, ternyata tuh nggak ada mereka jual opsi yang versi wireless-nya. Jadi mungkin pas mereka desain keyboard ini yang wirelessnya mungkin nggak jadi, cuman ya worth to keep to note aja sih. Lalu untuk urusan akustik kayak foam-foaman itu semua udah lengkap. Di sini mereka udah kasih semuanya pakai bahan poron, mulai dari platform, lalu case foamnya juga dikasih bahan poron, bahkan case foamnya itu dikasih 2 bahannya poron juga. Dan untuk ramuan toki yaitu PE sheet semuanya di sini udah ada, jadi bakal menghasilkan suara yang toki. Dan awalnya gue pikir karena si keyboard ini tuh foamnya lumayan tebel-tebel dan bahkan case foamnya dikasih 2, gue pikir tuh dia suaranya bakal muted. Tapi ternyata suaranya itu malah toki brutal guys, dan bahkan suara cenderung gede gitu. Dan salah satu faktor yang gue temuin di sini adalah kayaknya ternyata alasannya adalah si Gateron Baby Raccoon-nya yang memang karena di long pole jadi menghasilkan suara yang toki brutal dan suaranya cukup besar. Dan mungkin kalau kalian denger suara tapping testnya kalian bakal ngerti, dan ya kalian bisa dengerin aja suaranya.
Oke, yang terakhir buat kesimpulannya, menurut gue pribadi, Lumin Key 75 ini setidaknya buat sekarang adalah satu-satunya opsi keyboard alu gasket sekitar 2-3 jutaan yang bisa kalian beli. Karena kayak QK75 sama jenis 75 kan GB-nya juga udah selesai, dan gue rasa ini adalah opsi satu-satunya yang bisa kalian beli gitu. Nah, selain itu juga, kalau misalkan ngomongin kualitas, menurut gue secara kualitas ini udah selevel, cuma memang si Lumin Key 75 ini opsi customisasi kayak warna case, warna weight, pilihan plate-nya memang bisa dibilang cukup terbatas gitu ya. Cuman memang dengan warna putih dan juga warna hitam ini menurut gue udah harusnya sudah cukup mencakup semua selera orang-orang yang ada di sini gitu. Karena kan hitam sama putih kan cukup netral ya. Secara tapping feel gue pribadi udah cukup suka karena dia ngasih tapping feel yang soft tapi nggak yang soft banget gitu. Dia soft yang lumayan firm. Nah, selain itu juga dia udah ngasih suara yang ala-ala foamboard yang talky banget gitu ya. Gue rasa kalian bakal suka banget kalau kalian memang baru-baru di hobi ini. Nah, selain itu untuk yang versi full assembly-nya, keycap yang didapetin udah cukup bagus, dapat PBT double shot, terus juga switch-nya juga dikasihnya bukan switch yang murah ya, tapi switch yang harganya itu cukup lumayan di 8 ribuan, yaitu si Gateron Baby Raccoon yang tadi. Itu jadi cukup oke sebenarnya dari segi harga kalau kalian memang malas build sendiri dan pengen yang full assembly aja dan udah tinggal langsung dipakai. Cuma kalau kalian memang terbatas budget dan pengen build dari awal sendiri dan pengen dapetin build experience kayak gimana, kalian bisa coba cek yang versi barebone-nya. Dan ya, gue rasa itu aja sih pendapat gue soal Create Caps Lumin Key 75 ini. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di bawah, like dan sedikit bermanfaat. Lalu follow semua social media kami, jangan komen kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa subscribe, tulis dari Keren Kita KD. Sampai jumpa di video berikutnya.